Kita ke Kabupaten Samosir, pemirsa. Tim tangkap buron Kejari Samosir berhasil melakukan penangkapan DPO Jor Levis Situmorang dan Saud Situmorang perkara pengancaman. Pada hari Jumat 28 April 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Andi Adikawira Putra melalui Kasih Intel Kejari Samosir Richard Nair Parnigotan Simari-Mari mengatakan tim tangkap buron Kejari Samosir berhasil melakukan penangkapan DPO terpidana atas nama Jor Levis Situmorang, Saud Situmorang bertempat di rumah keluarga terpidana Saud Situmorang yang berada di Tomok, Kabupaten Samosir. Sebelumnya terpidana Jor Levis Situmorang menyerahkan diri pada Kejaksaan Negeri Samosir. Kemudian tim tabur Kejari Samosir melakukan pengembangan keberadaan terpidana Saud Situmorang dan terpidana Jor Levis Situmorang memberitahukan keberadaan terpidana Saud Situmorang. Tim tabur Kejaksaan Kejari Samosir beserta terpidana Jor Levis Situmorang langsung ke lokasi terpidana Saud Situmorang di rumah keluarga terpidana Saud Situmorang yang berada di Tomok, Kabupaten Samosir. Sesampainya di sebuah rumah keluarga terpidana Saud Situmorang, lalu tim tabur Kejari Samosir langsung mengamankan terpidana Saud Situmorang ke kantor Kejaksaan Negeri Samosir. Sebelumnya kedua terpidana pada tahun 2020 melakukan pengancaman terhadap korban Hotdiman Situmorang bersama dengan istrinya pada saat berada di luar rumah korban terdakwa. Kedua terpidana ditetapkan oleh Pengadilan Bali G telah melanggar pasal 335 ayat 1 KUH pidana tentang pengancaman, bahwa putusan Pengadilan Bali G telah menjatuhkan pidana kepada para terpidana dengan pidana penjara masing-masing 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun pada tanggal 13 Januari 2022. Merujuk keputusan PT Medan pada tanggal 22 Maret 2022 dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana masing-masing 3 bulan. Richard juga menjelaskan pelaksanaan pengamanan ini berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2022, di mana bahwa terpidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terpidana selama 3 bulan. Hasil pertama tentunya ini dari si ST ini, Saud Situmorang ini, dia datang ke kita dengan niat baik. Banyak kita koordinasi karena ini kan kasusnya DKK, nah, 2 pelakunya. Jadi kita tanyakan, itu satu lagi mana kawanmu? Dan dia menjawab di rumah. Kita langsung ngambil tindakan, langsung kita jemput ke Tomok, jumpa dia kooperatif, kita bawa ke sini dia. Karena ini kan kasusnya ini putusan dari Pengadilan Negeri Bali G tanggal 13 Januari 2022. Sedangkan itu diputus itu 6 bulan percobaan. Dan jaksa mengambil sikap di situ, upaya hukum yang itu banding. Dan kembali putusan PT ini pada tanggal 22 Maret 2022 mengatakan masuk ke 3 bulan penjara. Itu dia. Itu hasil banding ya? Pak, dengar bahwasannya setelah pasca putusan tinggi memutuskan dan pengadilan memerintahkan agar kedua tersangka ini langsung dieksekusi, maksudnya untuk dijebloskan ke penjara. Nah, dengar info di situ kedua tersangka ini melarikan diri atau seperti apa, Pak? Bisa sebetulnya bukan melarikan diri, sebetulnya orang ini kan di tahanan kota. Jadi kita buat surat pemanggilan untuk melakukan eksekusi, tetapi orang ini nggak kooperatif. Tiba-tiba entah apa orang itu datang sama kita. Kooperatif orang itu menyerahkan diri, yang satu orang, satu lagi enggak. Makanya kita lakukan penjemputan langsung ke Tomok. Itu dijemput di Tomok, langsung di rumah tinggal? Iya. Kalau boleh tahu siapa itu yang menyerahkan diri pertama? Pertama itu adalah si John Felix Situmorang. Yang adiknya kandung ini yang kita jemput itu si Saud Situmorang. Yang di Tomok kita jemput langsung.